Oke teman-teman, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Return Investment. Laporan keuangan bagus, saham sektor ini akhirnya rebound. Oke, baik teman-teman, kita akan langsung menuju ke bahasan ya. IHSG hari ini testing resistan teman-teman. Resistan yang kemarin saya sampaikan yaitu ada dua hal penting dari resistannya IHSG ini adalah kalau kita lihat dari sisi kiri, maka kenaikan IHSG hari ini berhasil ngetes 38,2 retracement di kisaran 7.067-an teman-teman. Dan kalau kita lihat dari kanan dalam tren turun, terus IHSG-nya rebound, IHSG-nya ini hari ini berhasil ngelewatin 50,8 retracement, yaitu sama kisarannya di sekitar 7.066. Namun sayangnya closingnya dari IHSG-nya masih belum mampu lewatin titik sekitar 7.066 sampai 7.070. Itu adalah merupakan 50 retracement dalam tren naik atau merupakan separuh dari tren turun ini, atau ketika naik terkoreksi ini adalah merupakan resisten yang sebelumnya pernah menjadi support ya. Walaupun hari ini IHSG-nya mencoba untuk merangkak naik, mencoba bergerak bagus, namun demikian masih belum mampu ngelewatin separuh dari tren turun. Kalau kita lihat dalam weekly oke ya. Kalau kita lihat dalam weekly oke, hari ini masih mampu atau minggu ini masih mampu di atas 6987 ya. 6987 itu adalah merupakan 23,6 retracement yang saya tarik trennya dari Mei 2021. Nah, kita akan lihat dulu untuk kondisi saham-saham penggerak IHSG hari ini. Kita coba refresh, teman-teman bisa ngelihat bahwa hari ini IHSG ditarik atau didorong oleh BCA, Bank Mandiri, Bank BRI maksud saya, kemudian Telkom, Astra Internasional, BNI ya teman-teman. BNI ini hari ini rilis laporan keuangan sore tadi setelah market closing ya. Terus kemudian yang memberatkan pergerakan IHSG adalah Bank Mandiri, closingnya merah, kemudian Bian, GoTo-nya 5% turun terus teman-teman ya. Terus kemudian yang lainnya ada Adaro, sektor batubara, ada TPIA juga. Kita lihat dulu untuk kondisi regional teman-teman. Amerika ini masih data yang kemarin ya, tanggal 21 hari Jumat. Masih hijau. Ini data kemarin, hari ini untuk Hang Sengnya merah dalam 6%, minusnya 1000. Kemudian untuk Eropanya ini merah tipis saja, saya coba refresh. Maksud saya hijau tipis. GoFood-nya masih kelap-kelip teman-teman, antara SP500-nya plus minus seperti itu, dan Nasdaq-nya masih merah-merah ya. Kemudian kalau kita lihat dulu harga komoditas saat ini seperti apa, ini crude oil ya. Crude oil turun ya teman-teman, ini di kisaran 83 sekian, kemarin memang sempat rebound. Terus kemudian natural gasnya masih turun, untuk batu bara kisaran di 390 ya. Untuk CPO ini masih di 4.100 ringgit. Kemudian untuk harga emas masih sekitaran 1.650, cenderung turun juga. Nikelnya ini di kisaran sama 21.800. Tinsnya juga masih cenderung turun ya teman-teman. Kemudian kita lihat dulu teman-teman untuk hari ini saham-saham yang bergerak, sektor-sektor saham yang bergerak apa saja. Secara umum banyak yang naik ya ini ya. Yang turun adalah teknologi infrastruktur ya. Kita akan lihat dulu sambil akan saya sorting teman-teman ya, yang hari ini naik apa. Ini ada BBHI, ini melanjutkan kenaikan kemarin. Kemudian Bank Danamon, kemudian BNBA, BNGA ya. Kemudian ada BBNI, BRIS, BBCA. Artonya naik sedikit teman-teman ya.
Kemudian dari Pevindo 25 teman-teman kita bisa dapatkan ada BBYB. BBYB ini kemarin kan sebenarnya masih naik ya, lanjut. BRMS juga, lupa kemarin saya bahas juga. SSMS ini memang satu saham dari sektor sawit yang saya paling suka ya teman-teman. Kemudian ini juga ada ENRG, MNCN tapi kecil ya. ENRG, MNCN, ada Arto juga. ACES-nya naik sedikit ya, ACES-nya naik sedikit. Kemudian ada sektor finance, kalau kita urutkan ada BBJB Agro ya. Agro hari ini bergerak juga. Kevin masih melanjutkan kenaikan yang kemarin ya teman-teman. BBAI, BDMN memang trennya bagus kemarin. Kemudian Penin ini masih melanjutkan pergerakan. BNBA, BGTG ini dalam beberapa hari sebelum ini sudah saya bahas ya. BNGA juga luar biasa masih naik teman-teman. Ya, kemudian yang Amar ya, Amar masih naik juga. Saham Amar masih naik juga. Terus kemudian sektor industri ada apa ini? Oke, kita skip aja ini, sahamnya jarang saya tradingkan ya. Kemudian IDEG 30 ada ASA ya teman-teman. Jadi ASA akhirnya dia bergerak, Medco juga masih oke. Nah, Sido kemarin sebenarnya memang dari awal-awal kemarin ada pergerakan ya. AGII juga dari dasar dia mulai naik. Kemudian ini ada ENRG, TOWR melanjutkan kenaikan yang kemarin ya. BBRI, MAPI. MAPI itu sempat saya bahas sebelumnya. Telkom naik sedikit hari ini. Ini adalah dari IDX 30, kemudian Grade 30 ada ASA lagi, Medco, BNGA ini sama juga. Elsa juga naik tipis ya teman-teman. Kemudian di Grade 30 kemudian Trikati ini indeks aja. Sido memang melanjutkan kenaikannya, tadi udah saya bahas. Perusahaan gas juga cukup oke. Kemudian ada BUMN 20, kita tengok. Agro ya, memang luar biasa juga, ini rebound juga. Agro Breeze seperti itu ya teman-teman. Terus kemudian apa ya? Jadi teman-teman kalau kita lihat hari ini pergerakan saham ini, kalau kita lihat banyak yang bergerak dari sektor ini teman-teman, dari saham-saham bank dan bank digital. Kenapa demikian gitu? Kemarin ada yang nanya, Pak ini kan istilahnya apa kemarin? Kemungkinan BI rate kan naik seperti itu. BI rate naik, inflasi masih tinggi seperti itu. Kenapa kok sektor-sektor perbankan ini kok masih melaju Pak? Sebenarnya begini teman-teman, coba kalau kita lihat di laporan keuangan bank yang sudah keluar. Jadi laporan keuangan bank ini kan sudah keluar teman-teman nih. Nah, ini coba saya perbesar ya. Coba saya perbesar dulu ya teman-teman. Laporan yang ini, yang nah coba saya perbesar. Semoga teman-teman bisa lihat. Ini adalah laporan keuangan BCA di mana rilis kemarin dibandingkan periode yang sama 2021 ternyata laporan keuangan BCA ada kenaikan. Kemudian untuk berikutnya adalah Bank Jago, ini juga sama, ada kenaikan dibanding periode yang sama sebelumnya. Terus kemudian BNI teman-teman nih rilis nih, sepertinya rilis setelah market tutup adalah naiknya sekitar 70% ya. Kalau 100%-nya kan 800-an. Jadi laporan keuangan banking teman-teman ini hari per minggu-minggu ini yang sudah dirilis ini banyak yang bagus. Jadi memang itulah yang bisa mendorong orang untuk istilahnya ada harapan di sektor perbankan ini. Nah, memang belum semua laporan keuangan perbankan ini belum semuanya keluar. Makanya dari itu bercermin dari apa yang sudah keluar tadi, yaitu ada
BCA, kemudian Arto ya, Arto dan BNI, yang lainnya saya belum cek. Yang mana laporan keuangannya bagus, maka bisa jadi ya orang-orang biasalah biasanya akan menganggap bahwa sektor yang sama itu memiliki pergerakan yang sama. Dan memang sektor perbankan terutama yang second liner, bukan yang big cap ya, kalau big capnya memang udah pada bergerak. Yang second liner dan juga bank-bank yang bank-bank mini, bank-bank digital seperti itu kan masih pada di bawah, lama ditekan seperti itu. Sampai akhirnya ketika ada berita yang terkait laporan keuangan dan ternyata bagus, dalam hal ini contohnya Arto, ya wajar saja kalau orang beranggapan bahwa mungkin saham-saham di sektor yang sama, saham-saham bank mini, bank second liner, ini sangat mungkin juga untuk laporan keuangannya bagus. Ya, ini masih mungkin sebagai anggapan seperti itu. Coba kita lihat dulu ya teman-teman. Memang pergerakannya nggak bisa ini ya. Maksudnya kalau teman-teman ngikutin pergerakan marketnya, memang big cap banking ini dari kemarin memang nggak terkoreksi. Walaupun diderai berita tentang inflasi, tentang resesi seperti itu. Ya, oke kita lihat. BNI teman-teman. BNI pergerakannya seperti ini. Dia bisa menembus resistan 9255. Luar biasa ini. Dalam kondisi seperti sekarang pun resistan terdekat BNI 9475, kisaran 99 10.000. Ini adalah high sebelum 2020-an teman-teman ya. Jadi sekitar 2019. Jadi luar biasa memang pergerakan saham-saham perbankan, bahwa selama ini dalam pergerakan naiknya itu koreksinya ringan-ringan banget. Jadi kalau teman-teman ini mode-modenya ya memang ini adalah saham-saham yang naik ya. Jadi saham naik trennya yang masih bagus sehingga ketika dia terkoreksi, koreksinya juga ringan ya. Dan sebenarnya saham-saham perbankan leader ini sebenarnya menjadi indikator bahwa kondisi ekonomi ini sedang bagus. Kalau dulu sering saya sampaikan bahwa ketika terjadi market dip, maka saham perbankan ini cepat turunnya, cepat sekali. Tapi ketika marketnya membaik, ekonomi membaik, dia juga reboundnya kenceng. Banyak sekali teman-teman saya teman-teman yang jarang ngikutin channel saya tapi tanya secara pribadi waktu dulu, kira-kira saham apa yang bisa di hold kira-kira setahunan lalu ketika COVID masih melanda. Saya bilang mungkin perhatikan saham-saham perbankan karena bisa jadi saham-saham perbankan tidak akan dijual murah ketika ekonomi sudah membaik. BNI seperti ini, kemudian Bank Mandiri juga seperti ini. Tapi kalau teman-teman lihat Bank Mandiri ini kan memang sudah kenceng duluan, sehingga wajar kalau hari ini koreksi. Tapi ini kita belum cek laporan keuangannya ya teman-teman. Kita belum cek laporan keuangannya apakah sudah keluar. Coba kita tengok di sini. Kita masukkan kata kunci BMRI ya. Kita cek udah keluar belum laporan keuangannya. Kita cari belum ya. Ini masih belum ada, belum keluar. Coba kalau BNGA itu kan hari ini rebound juga ya. Coba kita cari perubahan, belum ada ya teman. Laporan informasi belum ada. Coba kalau Bank Danamon bagaimana kira-kira? Kita cari belum keluar ya. Belum keluar ya. Jadi memang baru 3 bank tadi yang sudah keluar laporan keuangannya ya. Kita nantikan aja dulu. Sementara memang dengan keluarnya 3 bank tadi itu membuat marketnya atau para pelaku pasar sudah mulai masuk ke saham-saham ini teman-teman ya, terkait bank second liner, bank digital, bank mini, seperti itu ya. Nah kemudian saya lanjutkan, Bank BRI masih lanjut seperti ini. Terus kemudian coba kalau kita intip posisi asingnya ya teman-teman. Posisi asingnya untuk sekedar tambahan, Bank BNI ini masih kenceng asingnya. Bank Mandiri juga luar biasa kenceng ini teman-teman. Kemudian BBCA luar biasa nih 3 hari ini kenceng sekali ya. Coba Bank Danamon
Enggak sih, dia biasa aja. BNGA teman-teman. BNGA luar biasa, teman-teman bisa ngelihat nih asingnya masuk ya. Jadi memang untuk asing ini lebih terefek ke big cap, saham-saham big cap ya teman-teman. Kalau saham-saham yang kecil-kecil sepertinya nggak terlalu ngefek seperti itu. Ini sifatnya hanya sebagai informasi tambahan saja ya. Oke, kita coba cek nih, GoTo, cek aja. GoTo asingnya sebenarnya masuk terus, tapi ini saham juga turun terus. Oke, saya lanjutkan BBRI. Ini BBRI-nya dia juga masih oke ya, teman-teman. BBRI ini masuk di area kuning, ini adalah merupakan 38 retracement sampai di 0, atau area kuning ini area-area koreksi-koreksi ringan ketika dia naik ya. Jadi Bank BRI juga membaik ya. Resistan berikutnya ada di 4430, 4706. BCA kita lihat juga luar biasa ya. Nah, ini BTN pun saat ini udah sampai di 50 retracement. Dari tren turun ini sampai 50 retracement. Bank Danamon yang luar biasa teman-teman. Nah, ini kalau kita lihat weekly resistannya dia baru bisa keluar dari 50 retracement, baru bisa keluar dari 50 retracement weekly. Ini bagus sekali karena weekly-nya pun dia bisa keluar. Bank Danamon ini sebenarnya udah lama ya, sejak Juli itu dia sudah keluar dari EMA 200. Udah bagusnya tuh sudah sejak lama ini Danamon nih. Naik retracement sampai di kisaran EMA 200 lagi lalu ngegas. Ya. Sebenarnya EMA 200 seperti ini bisa menjadi patokan kok kalau saham-saham yang naik dari EMA 200. Nah, BNI ini kan terjaga di atas EMA 200 terus. Bank Mandiri juga sebentar aja. Jadi memang ciri-ciri saham-saham yang bullish yang kuat itu adalah ketika dominasinya berada di EMA 200. Nah, ini untuk BRI masih belum ya. BRI ini naik turun loh ya. Antara di atas, di bawah, di atas, di bawah seperti itu. Kemudian BBKP, BTPS nggak ada, BJTM nggak ada pergerakan, BJBR ya ini sedikit ada kenaikan juga. Ini BJTM masih di bawah EMA 200, masih downtrend ya. BJBR juga. Nah, ini Gropenin ya teman-teman. Gropenin memang pergerakannya luar biasa juga. Ini PNBN. Hari ini sih doji, tapi memang dia kenaikannya memang sudah lumayan kenceng dari sebelum-sebelumnya dan tipikalnya ini adalah all time high. Saham-saham yang naiknya kenceng sekali. PNBS juga, PNBS ini masih ada resisten 102 weekly-nya. Kemudian PNLF, saya kelompokkan ya karena grup Venin. Memang bukan di bank tapi financial, nggak apa-apa saya kelompokkan sebagai grup Venin soalnya. Kemudian NISP kemarin saya bahas juga ya teman-teman. NISP ini kenaikannya, perhatikan Fibo yang kanan hari ini berhasil ngelewatin 50 retracement-nya. NISP, nah kalau kita lihat ini masih dalam juga tren pergerakannya. Kemudian Peninvest ini saya kelompokkan ke grup Penin ya. Oke, Peninvest ini adalah all time high juga, hari ini masih naik 8% luar biasa. Kemudian ini ada SDRA. Nah, kemudian dengan keluarnya laporan keuangan Arto teman-teman. Laporan keuangan saya cekkan dulu. Laporan keuangan Arto yang mana positif ya atau profit seperti itu. Ini membuat orang-orang sepertinya menaruh perhatian lebih ke sektor bank digital. Ini sebenarnya nggak hari ini aja bergerak teman-teman. Kalau ingat di bahasan saya untuk bank digital ini sudah saya bahas dari kemarin-kemarin ya. Arto sendiri ya ketika dia turun sampai 4.400 ini sudah mulai ada geliat, tapi Arto ini kepentok kepentok retracement 50 teman. Ini saya geser lagi karena Arto nggak kuat lagi. Jadi kisaran 5.650 ini adalah 50 retracement-nya. Jadi Arto tuh masih belum mampu ngelewatin 50 retracement-nya. Itu ya, jadi masih cukup berat dia untuk bergerak. Nah, BBYB ini dari kemarin-kemarin kan sebenarnya juga udah saya bahas, sudah saya coret-coret. Jadi saya nggak tahu berita apa yang ada di sini, tapi kemarin pun juga sudah saya masukkan bahasan. Nah, ini di bahasan saya kemarin kan saya sampaikan suatu barang ketika dia turun ya
memang buying side-nya belum kelihatan, cenderung turun terus. Tetapi ketika dia mulai rebound, yang harus diperhatikan adalah ketika hari pertama rebound, besoknya biasanya akan terkoreksi. Kenapa? Karena di sini adalah orang-orang yang nyangkutnya akan coba keluar dulu sampai suatu saat buying power-nya itu lebih besar daripada selling power, sehingga walaupun ada yang take profit, saham itu tetap naik. Nah, seperti ini. Untuk BBYB teman-teman, ini ada 910 resistan berhasil dilewatin, kemudian 1050 berhasil dilewatin, dan 1150, sementara di sini adalah merupakan target kenaikannya untuk BBYB. Nah, kemudian BBHI juga bukan sehari dua hari teman-teman, sudah saya sampaikan dari kemarin. Resistan 2085 ketika naik hari pertama, hari kedua, hari ketiga konsolidasi dulu ya. Sekarang dia juga masih hitungannya masih konsolidasi, baru keluar hari ini 2470. Resistan berikutnya di 2780. Baru kemudian kalau dia naik bisa ngelewatin 2780, baru kita cari Fibo yang lebih besar di sini. Berikutnya targetnya di kisaran 4125 teman-teman. Jadi memang menarik ya, karena sektor ini laporan keuangannya oke, jadi ya inilah ada saham dari sektor ini yang laporan keuangannya membaik, jadi mungkin orang beranggapan bahwa oh ini mungkin akan membaik juga saham-saham yang lainnya seperti itu. Termasuk pula agro ya teman-teman. Agro tipikalnya itu sama ya, ketika naik hari pertama, hari kedua gitu biasanya akan ada konsolidasi dulu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ketika ada konsolidasi itu dia koreksi enggak? Oh, ternyata dia memang konsolidasi sebentar, koreksi sedikit baru rebound lagi. Sementara targetnya kependek ke 675 dulu. Bridge juga sama, tapi bridge ini kan resistannya ya sementara boleh lah gunain di EMA 200 1540-an ya. 1540-an di EMA 200 itu. Kemudian BNLI pun ikut bergerak juga teman-teman. Ya, tapi tetap diingat-ingat juga pergerakan masing-masing saham itu beda. Jadi kalau memang teman-teman tertarik di sektor ini, lebih detail lah ketika intraday dilihat mana yang paling aktif pergerakannya. AGRS juga sedikit bergerak teman-teman. Nah, baca yang kemarin-kemarin sempat saya tradingkan, terus dia memang long downtrend dan dia bergerak duluan. Saya sempat berapa kali ikut trading baca ini, tapi karena jadi nggak menarik berikutnya ya udah saya nggak ikut lagi. INPC nggak ada pergerakan. BGTG kan masuk juga ya di bahasan saya kemarin nih, udah saya cakar-cakar, udah saya coret-coret. Resistannya masih di 107. Kemudian targetnya 113, sementara itu pendek-pendek dulu. BNBA juga sama. Intinya ya ini barang-barang juga masih long downtrend ya, sementara naiknya masih tipis-tipis. Kayaknya sih nggak semuanya bagus pergerakannya, tapi biasanya tetap akan ada yang menjadi leader yang paling kenceng pergerakannya teman-teman. Ya, bisa dipilih mana yang bagus lah, tidak. Misalkan teman-teman ketinggalan saham A gitu, belum tentu juga memang yang lainnya akan bergerak, karena istilahnya buying side-nya itu beda-beda gitu ya. Kemudian Bevin balik arah ya, ini volatilitasnya tinggi teman-teman ya. Jadi memang harus cukup hafal karakternya bagaimana. Amar kemarin juga udah saya bahas juga, ini masih konsolidasi. 38 retracement udah sekitar seminggu hari bursa ya. BMAS belum, BPIC ya belum lah. Nah, Cevin ini saya bahas di sini karena termasuk apa ya istilahnya, finance. Luar biasa teman-teman ya, saya bahas dari breakout pertama itu terus masih lanjut naik lagi. Nah, ini hitungannya yang mendorong ini apa gitu, kita cek dulu ada volume. Volumenya memang luar biasa ternyata pergerakan volumenya, dan volume yang luar biasa ini membuat pergerakan dia atau volume ini men-trigger indikatornya langsung bagus semua ya teman. Indikatornya langsung bagus semua. Coba kita lihat dulu untuk asingnya. Ini sifatnya hanya sebagai tambahan informasi. Nah, asingnya sayangnya keluar. Jadi ini untuk informasi tambahan aja untuk teman-teman. Bisa jadi memang satu saham yang naik dimanfaatkan untuk jualan. Nah, kita lihat dulu di sini apakah dia all time high. Nah, ternyata dia bukan all time high. Artinya bisa jadi mungkin
orang-orang yang udah pegang di harga sini, di harga atas di sini, di area hijau ini mungkin keluar. Bisa jadi seperti itu ya. Karena ini tidak all time high. Oke, baik teman-teman, ini adalah laporan atau bahasan saya khusus untuk sektor yang hari ini bergerak, yaitu yang terkait dengan digital banking ya, finance seperti itu. Bahwa laporan keuangan dari Arto, BCA, BNI bagus, dan akhirnya juga sektor ini banyak yang rebound. Nah, apakah besok akan rebound? Teman-teman bisa cek lagi pergerakan di masing-masing saham sektor finance, digital banking, micro banking seperti itu, mini banking seperti itu, untuk besok dilihat apakah masih akan lanjut seperti itu. Demikian dari saya untuk video kali ini. Nanti akan saya bahas, saya akan lanjutkan ke bahasan di sektor-sektor lain. Terima kasih teman-teman semuanya.